Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita memulai topik baru. Topik baru yang semoga menarik dalam arti bisa menambah pengetahuan dan juga pemahaman, serta moga-moga juga ada manfaatnya. Topik yang kita akan diskusikan dalam beberapa sesi ke depan adalah terkait keluarga berencana. Keluarga berencana disebut juga family planning. Nah, apakah keluarga berencana? Keluarga berencana adalah suatu upaya atau suatu gerakan dari seseorang atau suatu pasangan untuk membentuk suatu keluarga yang sejahtera dengan mengatur jumlah anak yang diinginkan dan juga mengatur jarak dari anak, misalnya anak pertama ke anak kedua dan sebagainya. Karena memang kita sudah mempunyai pengetahuan dasar yang baik, jarak anak pertama kedua itu yang terbaik untuk tumbuh kembang dan sebagainya adalah berapa tahun dan sebagainya. Jadi itu adalah misi utama dari family planning, adalah membentuk keluarga yang sejahtera. Sahabat sekalian, WHO, World Health Organization, organisasi yang melindungi atau khusus berkaitan dengan kesehatan, mempunyai konsentrasi yang tinggi di dalam masalah ini. Dan sama, definisinya adalah bagaimana seseorang atau pasangan membentuk suatu keluarga dengan mengatur jumlah anak, kemudian mengatur jaraknya, dan juga beberapa hal terkait dengan fertilitas yang mungkin saja bisa mempengaruhi keberlangsungan atau kesejahteraan suatu keluarga. Sahabat sekalian, sebenarnya ada beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan keluarga berencana. Tapi mungkin bukan bidang saya untuk menyampaikan diskusi terkait tanda kutip seperti polemik, apakah memang harus jumlah anak atau jarak anak itu harus diatur dan dibatasi. Mungkin banyak ahli lain yang lebih kompeten. Saya hanya membahas pada sisi medisnya. Kemudian di satu sisi, bagaimanapun memang hak reproduksi seorang wanita, tentunya kalau sudah ada pasangannya, adalah tentu dengan pasangannya, adalah merupakan hak asasi. Artinya keterlibatan seorang wanita atau pasangan untuk berkomitmen menggunakan alat kontrasepsi itu tentunya menjadi hak asasi yang memang diserahkan pada pasangan itu untuk bergabung atau tidak, atau mungkin untuk melepaskan alat kontrasepsi, dia mau menambah anaknya dan sebagainya. Itu hak asasi memang yang harus dilindungi dan harus dipahami, memang demikian. Jadi bagaimana kalau misalnya kita menyarankan keluarga berencana, tapi kalau itu ternyata tidak menimbulkan kesejahteraan, keharmonisan dalam keluarga, toh tujuan utamanya adalah hal demikian. Nah, pembahasan mengenai ini akan banyak sesinya. Untuk pemahaman awal, salah satu hal penting di dalam keluarga berencana adalah alat apa atau metode apa yang digunakan untuk atau sebagai metode kontrasepsi. Saya akan membahas pengertian dulu mengenai kontrasepsi. Dari namanya, kontra itu melawan atau mencegah, sepsi adalah conception atau pembuahan, yaitu bertemunya sel bibit laki-laki spermatozoa dengan bibit dari wanita, ovum.
Sehingga kontrasepsi adalah alat yang digunakan agar tidak terjadi pembuahan, tidak bertemunya antara spermatozoa dengan ovum. Sehingga dari situ nanti akan kita mengalir alat kontrasepsi apa saja yang bisa digunakan dalam program keluarga berencana. Jadi sudah kelihatan bahwa apakah itu KB atau family planning, kemudian metodenya adalah menggunakan kontrasepsi. Nah, kontrasepsi ini apa saja yang bisa digunakan, dan nanti akan ada pembahasan detail masing-masing metode kontrasepsi. Secara umum metode kontrasepsi adalah bisa yang mulai paling tanda kutip alami adalah misalnya pantang berkala atau metode kalender. Kemudian metode coitus interruptus, nanti saya jelaskan pada sesi selanjutnya. Kemudian ada lagi yang kontrasepsi menggunakan hormonal. Hormonal bisa disuntik, bisa pil, bisa susuk, bisa hormon yang dimasukkan atau terdapat di dalam spiral atau IUD dan sebagainya. Kemudian juga ada yang sifatnya mekanik, misalnya kondom atau IUD dan sebagainya, dan juga ada yang memerlukan tindakan operatif, misalnya tubektomi, operasi steril pada wanita, dan juga vasektomi, operasi steril pada laki-laki. Bahasan ini akan panjang dan juga insya Allah menarik. Sahabat sekalian, share pertama atau pengantar mengenai topik serial KB akan saya sampaikan apa sih manfaat dari bergabung atau menjalankan keluarga berencana. Yang pertama adalah justru kita berharap dengan ber-KB akan bisa menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Yang kedua, misalnya dengan mengatur jarak anak, maka bisa menjaga kualitas atau kecukupan pemberian ASI. ASI itu kan 2 tahun full, itu suatu nutrisi, suatu kedekatan ibu dan bayi yang tiada duanya, nggak akan tergantikan dengan cara apapun. Dan itu penting sekali untuk tumbuh kembang anak. Yang lain adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, unwanted pregnancy. Dengan salah satunya adalah dengan cara ber-KB. Kemudian yang lain adalah membentuk atau mengharapkan terciptanya keluarga yang sejahtera. Manfaat lain adalah dalam beberapa teknik bisa mengurangi risiko tertularnya penyakit menular seksual. Nanti kita bahas pada sesi selanjutnya. Kemudian seperti program kita, program pemerintah adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sahabat sekalian, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa kualitas kesehatan suatu masyarakat itu ternyata menilainya dengan angka kematian ibu dan anak. Jadi kalau misalnya angka ini bisa ditekan, tentunya manfaatnya adalah pada keluarga tersebut, dan itu sebagai parameter bahwa bagaimana sistem kesehatan di sebuah masyarakat atau negara berjalan dengan baik. Jadi demikian, kita nantikan serial keluarga berencana. Moga-moga nanti sharing tentang KB ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.